Football Universe. Pelatih ini awalnya diragukan dan dibully fans Maroko, serta diberi julukan si kepala apokat. Tetapi Walid Regragui menjawab semua keraguan mereka saat dirinya mampu mengantarkan Maroko sampai babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Dari bench Maroko, tampak seseorang sedang tidak tenang dan terus berteriak untuk mengatur para pemain. Tak lama kemudian, peluit panjang tanda pertandingan usai dibunyikan. Dan seketika, raut wajah orang ini tampak berbinar ceria, seakan tak percaya timnya Maroko baru saja menyingkirkan raksasa Eropa, Portugal, dan mencetak sejarah baru, yaitu menjadi negara Afrika pertama yang menembus babak semifinal Piala Dunia 2022. Segala beban yang ada di pundak pelatih Maroko ini terasa lega, dan dia pun dapat merayakan kemenangan ini bersama para pemainnya. Kisah ini berakhir indah, tetapi di awal saat pelatih ini ditunjuk, sebenarnya dia mendapatkan banyak kritikan dari tokoh-tokoh sepak bola Maroko, media Maroko, dan bahkan fans Maroko. Nama pelatih Maroko ini adalah Walid Regragui. Dia merupakan mantan bek kanan tim nasional Maroko yang memperkuat negaranya sebanyak 45 kali dari tahun 2001 sampai 2009. Lahir di Corbeil-Essonnes, Prancis pada 23 September 1975. Walid adalah keturunan imigran Maroko yang bekerja di Prancis. Sejak kecil, Walid telah tergila-gila dengan sepak bola dan senang bermain di lapangan dekat rumahnya. Orang tua Walid kemudian memasukkannya ke Akademi Sepak Bola Corbeil-Essonnes sejak dia berusia 10 tahun. Di akademi ini, Walid kecil menempa keahlian sepak bolanya, sehingga dia pun berhasil bergabung dengan salah satu klub Liga Prancis, yaitu Racing Paris, di usianya yang ke-23 tahun. Di tahun 1999, Walid kemudian dibeli Toulouse FC, dan di klub ini dia bermain selama 2 musim. Walid menunjukkan penampilan yang cukup baik dengan tampil di 37 laga Toulouse serta mampu mencetak 3 gol. Di tahun 2001, Walid kemudian hengkang ke klub Prancis lainnya, yaitu Ajaccio. Sebanyak 72 pertandingan dia mainkan dan menjadi pilihan utama pelatih Ajaccio. Nama Walid kemudian terdengar sampai daratan Spanyol, dan pada tahun 2004, klub Liga Spanyol, Racing Santander, membelinya dari Ajaccio. Tetapi di Racing Santander, Walid menunjukkan penampilan yang tidak terlalu baik dan hanya tampil di 25 pertandingan mereka. Hal ini membuat dirinya kembali ke Prancis bersama klub Dijon di tahun 2007. Namun di Dijon ini, Walid juga tidak bisa tampil maksimal dan hanya bermain di setengah musim. Pada Januari 2008, Walid akhirnya hengkang ke klub Prancis lainnya, yaitu Grenoble. Di klub ini, Walid tampil cukup baik, dan dia pun sempat bermain bersama salah seorang bintang muda Prancis yang bernama Olivier Giroud. Walid kemudian memperkuat klub Maroko, Maghreb Tétouan, yang menjadi klub terakhirnya. Setelah memutuskan untuk pensiun di tahun 2009, Walid kemudian memutuskan untuk mendalami dunia kepelatihan. Beberapa lisensi kepelatihan mulai dia ambil, dan dia juga belajar sebagai asisten pelatih di beberapa klub lokal Maroko. Dari sini Walid mulai menunjukkan bakat melatih yang baik. Dan pada tahun 2012, dia pun diminta untuk menjadi asisten pelatih tim nasional Maroko. Selama 1 tahun, Walid menjalankan tugasnya ini dengan sangat baik. Dan dia belajar banyak dari pelatih utama Maroko waktu itu,
sehingga dia pun semakin berani untuk menangani tim. Pada bulan Mei 2014, Walid kemudian menerima tawaran sebagai pelatih pertamanya di FUS Rabat. Klub ini merupakan klub liga profesional Maroko yang berbasis di kota Rabat. Tak tanggung-tanggung, di musim keduanya, klub ini dibawanya menjuarai Liga Maroko pertama mereka. Dan dari sini namanya mulai dikenal sebagai pelatih muda potensial. Walid melatih FUS Rabat selama 4 musim. Dan pada tahun 2019, dia pun meninggalkan klub tersebut. Pada tahun 2020, Walid diminta untuk melatih tim Qatar Al Duhail SC dan berhasil membawa klub ini memenangkan Liga Bintang. Namun di Al Duhail, Walid hanya melatih 1 musim. Setelah itu dia kembali ke Maroko untuk menangani klub Wydad AC. Kedewasaan melatih Walid mulai tampak di klub Wydad AC ini. Keberagaman strategi serta pendekatannya ke pemain menjadi kelebihan utamanya. Hal ini juga yang membuatnya mampu memimpin Wydad AC menjadi juara Piala Champions Afrika pada tahun 2022. Karena prestasinya ini, maka pada bulan Agustus 2022, Federasi Sepak Bola Maroko kemudian memanggilnya untuk menggantikan Fahid Halilhodzic sebagai pelatih kepala Maroko. Untuk mengakhiri tren kekalahan Maroko, Federasi Sepak Bola memecat mantan pelatih kepala ini yang telah memastikan kualifikasi Maroko ke Piala Dunia Qatar 2022. Halilhodzic telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mereformasi tim Maroko, membangun tim baru dengan campuran pemain muda dan berpengalaman. Tetapi penampilan buruk Maroko di Piala Afrika 2021 dan perselisihannya dengan pemain depan Hakim Ziyech membuatnya kehilangan pekerjaannya. Walid kemudian harus memanage tim yang ditinggal Halilhodzic. Dan tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena Walid hanya memiliki waktu kurang dari 4 bulan sebelum berlaga di Piala Dunia Qatar. Banyak pihak yang mempertanyakan kemampuan Walid, bahkan mengejek kepalanya yang botak, mencirikannya sebagai apokat, sehingga disebut Rai I Avoka, yang berarti si kepala apokat. Tetapi Walid pantang menyerah dan menyatakan akan siap menangani tim nasional Maroko. Ini adalah Piala Dunia kedua berturut-turut bagi Maroko. Singa Atlas memuncaki grup kualifikasi dan mengalahkan Kongo 5-2 secara agregat di babak playoff untuk memastikan tempatnya di Piala Dunia Qatar. Walid Regragui mempertahankan tim yang dibangun Halilhodzic dengan pemain seperti Romain Saïss, Achraf Hakimi, dan Yassine Bounou yang pernah bermain di Piala Dunia Rusia 2018. Tetapi cedera pada menit-menit terakhir Amine Harit nampaknya menjadi pukulan besar bagi Walid menjelang debut kepelatihannya di Piala Dunia 2022. Pelatih berusia 47 tahun ini menerapkan formasi 4-2-3-1. Pada awal tampil, terlihat Maroko masih gugup dalam menyerang, tetapi cukup solid dalam bertahan. Dan nama besar seperti Kroasia mampu mereka tahan dengan skor 0-0. Penampilan Maroko kemudian meningkat setelah mereka secara mengejutkan mampu menang atas Belgia dan Kanada, sehingga membuat mereka menjadi juara grup. Strategi Walid kemudian terbukti sangat ampuh ketika Maroko mengalahkan Spanyol di perdelapan final dan kemudian mengalahkan Portugal di babak perempat final. Saat ini Walid menjadi salah satu pahlawan Maroko di Piala Dunia. Dan pihak-pihak yang dulu meragukan kemampuannya kini satu persatu mulai menyanjungnya. Walid Regragui menjadi pelatih sensasional di Piala Dunia 2022 Qatar. Dan akankah dia mampu membawa Maroko melangkah lebih jauh lagi? Yang pasti saat ini semua orang sudah sangat bangga dan terhibur dengan pencapaian Maroko yang mampu menjadi kuda hitam Piala Dunia 2022.